Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke keamanan sistem informasi. Mengapa dibutuhkan keamanan sistem informasi? Di sini dijelaskan information based society. Menyebabkan nilai informasi menjadi sangat penting dan menuntut kemampuan untuk mengakses dan menyediakan informasi secara cepat dan akurat menjadi sangat esensial bagi sebuah organisasi. Kemudian infrastruktur jaringan komputer seperti LAN dan internet memungkinkan untuk menyediakan informasi secara cepat sekaligus membuka potensi adanya lubang keamanan atau security hole. Di dalam suatu informasi tentunya ada kejahatan. Nah, kejahatan itu meningkat disebabkan oleh apa? Salah. Contohnya bisa dilihat di situ ada aplikasi bisnis berbasis TI dan jaringan komputer meningkat seperti online banking, e-commerce, electronic data interchange atau IDE. Selain itu, ada desentralisasi server. Ada juga karena transisi dari single vendor ke multi vendor. Kemudian meningkatnya kemampuan pemakai atau user. Kesulitan penegak hukum dan belum adanya ketentuan yang pasti. Semakin kompleksnya sistem yang digunakan, semakin besarnya source code program yang digunakan. Kemudian semakin banyak hal yang berhubungan dengan internet. Kalau dilihat dari paparan tersebut, nah, jadi kejahatan komputer itu semakin meningkat, banyak penyebabnya. Aplikasi bisnis TI meningkat, ya, desentralisasi server, kemudian transisi vendor single ke multi vendor, kemampuan pemakai meningkat. Nah, jadi para pengguna atau pemakai sekarang sudah pada canggih-canggih. Dan kesulitan penegak hukum dan belum adanya ketentuan yang pasti. Kemudian semakin banyak hal, jadi hampir semuanya itu berhubungan dengan internet kalau kita lihat. Ya. Dimulai kalau kita mau baca berita, mau berkomunikasi, ya, mau bervideo conference dan lain sebagainya. Kemudian ada klasifikasi kejahatan komputer. Ada level annoying, ada level dangerous. Ya. Level annoying, contohnya spam, bom like pada Facebook, phishing dan lain sebagainya. Ini masih bersifat annoying. Yang bersifat dangerous, pencurian database, merusak sistem, merubah data. Nah, ini merupakan kejahatan yang dangerous. Menurut David Eckhoff,
John Dewey, an analysis of security incident on the internet, ya. Thesis engineering dan public policy, ya. Berdasarkan lubang keamanan dapat diklasifikasikan menjadi 4, yaitu keamanan yang bersifat fisik, termasuk akses orang ke gedung, peralatan, dan media yang digunakan. Contohnya ada wiretapping, denial of service, SYNFROD attack. Wiretapping adalah hal-hal yang berhubungan dengan akses ke kabel atau komputer yang digunakan juga dapat dimasukkan ke dalam kelas ini. Denial of service, misalnya dengan mematikan peralatan atau membanjiri saluran komunikasi dengan pesan-pesan. Ya, pesan apa? Ya, yang dapat berisi apa saja karena yang diutamakan adalah banyaknya jumlah pesan. Jadi pesannya bebas apa saja. Jadi keamanan bersifat fisik. Yang terakhir adalah di mana sistem atau host yang dituju dibanjiri oleh permintaan, ya, sehingga dia menjadi terlalu sibuk dan bahkan dapat berakibat macetnya sistem atau hang. Nah, itu adalah contoh dari keamanan fisik, bersifat fisik. Kemudian keamanan yang berhubungan dengan orang atau personil. Contoh, identifikasi user, profil resiko dari orang yang mempunyai akses. Ya. Jadi identifikasi user, username dan password. Nah, itu berhubungan dengan orang atau personal. Ada juga profil resiko dari orang yang mempunyai akses. Ya. Kemudian keamanan dari data dan media serta teknik komunikasi. Yang terakhir, ya, keamanan dalam operasi. Adanya prosedur yang digunakan untuk mengatur dan mengelola sistem keamanan. Dan juga termasuk prosedur setelah serangan atau post attack recovery. Kemudian ada the curious, the malicious, the high profile intruder, the competition. Itu merupakan beberapa karakteristik penyusup. The curious atau ingin tahu, ya. Jadi tipe penyusup ini pada dasarnya tertarik menemukan sistem dan data yang Anda miliki. Ya. Kemudian the malicious, si perusak, ya, itu tipe penyusup yang berusaha untuk merusak sistem Anda atau merubah web page Anda atau sebaliknya. Membuat waktu dan uang Anda kembali pulih. Kemudian the high profile intruder atau si profile tinggi. Penyusup ini berusaha menggunakan sistem Anda untuk memperoleh popularitas dan ketenaran. Dia mungkin menggunakan sistem profil tinggi untuk mengiklankan kemampuannya. Ya.
Kemudian ada pesaing atau competition. Tipe penyusup ini tertarik pada data yang Anda miliki dalam sistem Anda. Ya. Jadi dia mungkin seseorang yang beranggapan bahwa Anda memiliki sesuatu yang dapat menguntungkannya secara keuangan atau sebaliknya. Ada beberapa istilah bagi penyusup. Ada mundan, clamor, wanap, larva ya. Mundan tahu mengenai hacker tapi tidak mengetahui metode dan prosesnya. Clamor atau script kiddies itu mencoba skrip-skrip yang pernah dibuat oleh aktivis hacking tapi tidak paham bagaimana cara membuatnya. Kemudian selanjutnya wannabe paham sedikit metode hacking dan sudah mulai berhasil menerobos sehingga berfalsafah. Hack is my religion. Nah, itu wannabe. Kemudian ada larva atau newbie. Hacker pemula, teknik hacking mulai dikuasai dengan baik, sering bereksperimen. Ada hacker, aktivis hacking sebagai profesi. Ada wizard, hacker yang membuat komunitas pembelajaran di antara mereka. Dan ada guru, master of the master hacker. Nah, ini lebih mengarah ke penciptaan tools yang powerful, yang salah satunya dapat menunjang aktivitas hacking. Namun, perlu diperhatikan lebih jadi tool pemrograman sistem yang umum. Ya, perlu diingat adalah pemrograman sistem yang umum. Kemudian ada aspek keamanan komputer. Menurut Garfinkel, Simpson Garfinkel, PGB Pretty Good Privacy, ya, itu ada aspek privasi. Ini menjaga informasi dari orang yang tidak berhak mengaksesnya. Privasi di sini lebih ke arah data yang sifatnya private, contoh email. Ya. Jadi email seseorang itu tidak boleh dibaca oleh administrator karena sifatnya privasi atau private. Kemudian ada confidentiality, berhubungan dengan data yang diberikan ke pihak lain untuk keperluan tertentu dan hanya diperbolehkan untuk keperluan tertentu tersebut. Contohnya, data-data yang sifatnya pribadi seperti nama, tempat tanggal lahir, social security number, agama, status perkawinan, penyakit yang pernah diderita, nomor kartu kredit dan sebagainya harus diproteksi dalam penggunaan dan penyebarannya. Kemudian ada bentuk serangan. Usaha penyadapan dengan program sniffer. Usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan privasi dan confidentiality adalah dengan menggunakan teknologi kriptografi. Ya. Kemudian ada integrity. Integrity itu adalah informasi tidak boleh diubah tanpa seizin pemilik informasi. Jadi informasinya tidak boleh dirubah sedikit pun, ya, tanpa seizin pemiliknya. Contoh, email di-intercept di tengah jalan, diubah isinya kemudian diteruskan ke alamat yang dituju. Bentuk serangannya adanya virus, Trojan horse atau pemakai lain yang mengubah informasi tanpa izin.
Man in the middle attack, di mana seseorang menempatkan dirinya di tengah pembicaraan dan menyamar sebagai orang lain. Ini berbahaya ya. Jadi kita harus berhati-hati. Kemudian ada authentication. Itu adalah metode untuk menyatakan bahwa informasi betul-betul asli, atau orang-orang yang mengakses atau memberikan informasi adalah betul-betul orang yang dimaksud. Ya. Perlu adanya suatu alat untuk membuktikan keaslian dokumen tersebut. Dapat dilakukan dengan teknologi watermarking untuk menjaga intellectual property, yaitu dengan menandai dokumen atau hasil karya dengan tanda tangan pembuat dan digital signature. Akses kontrol yaitu berkaitan dengan pembatasan orang yang dapat mengakses informasi. User harus menggunakan password biometrik atau ciri-ciri khas orang dan sejenisnya. Kemudian ada availability. Itu berhubungan dengan ketersediaan informasi ketika dibutuhkan. Contoh hambatan, denial of service attack atau DOS attack, di mana server dikirim permintaan, biasanya ini palsu ya, yang bertubi-tubi atau permintaan yang di luar perkiraan sehingga tidak dapat melayani permintaan lain atau bahkan sampai down atau hang atau crash. Kemudian ada mail bomb, di mana seorang pemakai dikirimi email bertubi-tubi, katakan ribuan email dengan ukuran yang besar sehingga sang pemakai tidak dapat membuka emailnya atau kesulitan mengakses emailnya. Kemudian ada akses kontrol. Definisinya adalah cara pengaturan akses kepada informasi berhubungan dengan masalah, authentication dan juga privacy. Metodenya itu adalah menggunakan kombinasi user ID atau password atau dengan menggunakan mekanisme yang lain. Nah, kemudian ada non-repudiation. Itu aspek ini menjaga agar seorang tidak dapat menyangkal telah melakukan sebuah transaksi dukungan bagi electronic commerce. Security attack model itu menurut Stalking itu ada interruption, di mana perangkat sistem menjadi rusak atau tidak tersedia. Serangan ditujukan kepada ketersediaan atau availability dari sistem. Contohnya adalah serangan denial of service attack. Kemudian ada interception, pihak yang berwenang berhasil mengakses aset atau informasi. Contoh dari serangan ini adalah penyadapan atau wiretapping. Kemudian ada modification, pihak yang tidak berwenang tidak saja berhasil mengakses, tapi juga bisa mengubah asetnya. Contohnya dari serangan ini antara lain adalah mengubah isi dari website, ya, mengubah isi dari website dengan pesan-pesan yang merugikan pemilik website. Kemudian ada fabrication, itu pihak yang tidak berwenang menyisipkan objek palsu ke dalam sistem. Contoh dari serangan ini adalah memasukkan pesan-pesan palsu seperti email palsu ke dalam jaringan komputer. Kemudian pencurian data paling menghebohkan itu ada Sony PlayStation Network. Ini adalah kasus pembobolan yang cukup menggemparkan. Bagaimana tidak? Jaringan yang bisa diakses oleh pengguna PlayStation ini dibobol oleh peretas
hingga kini tidak diketahui identitasnya. Akibat dari peristiwa tersebut, 77 juta data pengguna PSN digasak pelaku. Nah, termasuk 12 juta nomor kartu kredit yang tak terenkripsi, serta jutaan data penting lainnya. Kemudian ada RSA Security. Korban hacker tak bertanggung jawab adalah RSA Security. Salah satu perusahaan di bawah naungan grup EMC. Ini terjadi pada Maret ya 2011. Ya. Dan pelaku berhasil sedikitnya 4 juta token yang biasanya dipakai untuk data pribadi dan perusahaan. Ya. Kemudian ada Gawker Media. Nih, ada di sini ya. Gawker Media ini merupakan salah satu perusahaan media yang membawahi beberapa situs ternama, di antaranya adalah Gizmodo, Jezebel, dan Zalopnik. Namun pada Desember 2010, sekelompok peretas menyamakan dirinya Gnosis berhasil mencuri 50 MB file perusahaan tersebut yang berisikan data pribadi anggotanya. Jadi mereka melakukan ini karena pihak Gawker tadi bertindak terlalu arogan. Itu adalah alasannya. Kemudian ada pembobolan situs pencari kerja monster.com. Ya. Di situ ada 150 juta resume dari pelamar. Ya, itu ada dari seluruh penjuru dunia ya. Kemudian ada bocornya data pengguna Gmail. Pada tahun 2009 di China, sejumlah pengguna Gmail melaporkan bahwa data mereka tercuri. Hal ini pun langsung direspon oleh Google dengan melakukan serangkaian penyelidikan. Dan benar saja, ya, data dari 20 perusahaan yang menggunakan jasa Gmail itu diretas hacker Cina. Google mengaku bahwa aksi ini bisa terjadi karena peretas memanfaatkan celah yang ada di Internet Explorer versi jadul. Kemudian kasus yang paling baru adalah pencurian password di situs LinkedIn. Ada 6,4 juta password berhasil digasak pelaku. Nah, jadi kasus ini sebut-sebut sebagai aksi pembobolan terbesar selama 10 tahun terakhir. Nah, jadi itu dulu ya untuk pertemuan kali ini ya. Oke, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.